Dulu itu setiap Mbah Hasyim Asy'ari ngajar Alfiyah, Mbah Hasyim Asy'ari ngajar Alfiyah, Mbah Khalil Kasingan itu hafal Alfiyah dari belakang ke depan, bukan dari depan ke belakang. Itu banyak ulama hafal, tapi kalau dari belakang ke depan itu kan jarang. Itu Mbah Khalil Kasingan Sorembang, mbahnya Mbah Khalil Bisri, jadi mertuanya Mbah Bisri. Kenapa Gus Koyom ini tanda petik sering menggebuk NU ya? Kok tidak tadi Muhammadiyah atau HTI atau lainnya? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan yang sangat menantang Gus Koyom tadi. Kok suka gebuk NU Gus? Terima kasih. Nah, ini kita yakini sudah terjadi elemen bukan NU-nya, individunya sudah terjadi. Ada yang cinta harta, ada yang ambisi kekuasaan, ada yang gila kekuasaan, gila pangkat, gila kedudukan, sampai bertikai, sampai bermusuhan. Bukan Nahdlatul Ulamanya, tapi individunya kan ada. Tapi ini berpengaruh pada NU-nya sendiri. Kemarin di Unisula, Felix Yu mau didatangkan untuk mengisi di Unisula, tapi dibatalkan, kemudian saya yang ganti. Ini ya terus terang aja, ini ya kita buka-bukaan aja. Jadi Felix Yu dilarang di Unisula, kemudian saya yang ganti. Saya yang ganti ini diketahui oleh pihak PBNU, saya tahu itu. Pertanyaan kedua, kenapa saya ini menggebuk NU? Lah ini saya ini pertanyaan ini menggebuk NU. Sebetulnya saya ini cucu pendiri NU. Nah, kakek saya itu pendiri NU, juga kakek adik saya Nadif ini, adik saya. Bahkan NU dipegang Pak Alik saya sendiri, Ki Sahal Mahfud, itu adik kandung ibu saya. Jadi istilah menggebuk NU itu sebetulnya sebelum saya, yang menggebuk NU adalah pendiri NU sendiri. Jadi sebelum saya itu tokoh-tokoh NU dulu itu sudah gebuki NU, dan Muhammadiyah yang gebuki Muhammadiyah, karena saya saking cintanya pada NU. Maka saya harus saya cari patologinya di mana, sel-sel penyakitnya di mana, harus dibenahi. Kalau saya tidak cinta, saya biarkan, saya tegakan. Karena saya sangat mencintai NU, mencintai Muhammadiyah, saya di komunitas Muhammadiyah akan saya bicarakan sel-sel penyakitnya Muhammadiyah. Saya di komunitas HTI akan saya jelaskan sel-sel komunitas penyakitnya di HTI, patologinya apa. Saya ada di Salafi, saya jelaskan sel-sel kelemahan yang ada pada Wahabi. Karena ini komunitasnya adalah IKPMII, maka kita bicarakan sel-sel yang ada pada diri kita sendiri, dan itu objektifnya mencari kesehatan. Nah, contoh ulama dulu mengkritik NU-nya sendiri. Nah, ini saya berikan contoh. Dulu itu setiap Mbah Hasyim Asy'ari ngajar Alfiyah, Mbah Hasyim Asy'ari ngajar Alfiyah, Mbah Khalil Kasingan itu hafal Alfiyah dari belakang ke depan, bukan dari depan ke belakang. Itu banyak ulama hafal, tapi kalau dari belakang ke depan itu kan jarang. Itu Mbah Khalil Kasingan Sorembang, mbahnya Mbah Khalil Bisri, jadi mertuanya Mbah Bisri. Itu kalau sampai pada bunyi kamu tari malin wajahin manahat, beliau langsung ingat NU. Begitu sampai kamu tari malin wajahin manahat, orang yang mencari harta dan pangkat, orang yang mencari keharta dan kedudukan, gila harta, gila pangkat. Ulama kalau sudah sampai di situ, terus jangan-jangan Nahdlatul Ulama nanti, begitu. Nah, ini berarti dulu sudah ada warning.
kamu bagi malin wajahid menahat, dihentikan beliau. Ini saya takut ini dari anak-anak kita Nahdlatul Ulama. Karena beliau Nahdlatul Ulama, maka beliau sangat cinta pada anak cucunya. Mbah Maksum itu kalau sudah sampai kamu bagi malin wajahid menahat, mencari harta dan kedudukan, beliau berhenti, diskors, pasti ada ilustrasi kata-kata. Jangan-jangan ini Nahdlatul Ulama, karena gejala-gejala waktu itu sudah ada. Nah, itu abah saya ikut ngaji di Mbah Mahfud, mertuanya sendiri, Mbah Mahfud Kajen, bapaknya Mbah Sahal adalah mertua bapak saya, karena ibu saya adalah putrinya Mbah Mahfud yang hidup panjang pertama, kakak-kakak yang lain meninggal dunia lebih awal. Nah, itu Mbah Mahfud kalau ngajar alfiah kamu bagi malin wajahid manat, pasti wah piye ki dak kayak Imam Ibnu Malik itu dak kesana, ini isyarahnya, itu yang ditakuti. Jadi kekhawatiran itu sudah ada. Nah sekarang saya tanya, apakah kekhawatiran itu sekarang terjadi atau perkiraan, atau sudah kita yakini sudah terjadi? Nah, ini kita yakini sudah terjadi. Elemen bukan NU-nya, individunya sudah terjadi. Ada yang cinta harta, ada yang ambisi kekuasaan, ada yang gila kekuasaan, gila pangkat, gila kedudukan, sampai bertikai, sampai bermusuhan. Bukan Nahdlatul Ulamanya, tapi individunya kan ada. Tapi ini berpengaruh pada NU-nya sendiri. Mbah Sahal ini perlu tanda kutip sebelum wafat itu berkata ke saya, Kisah Mahfud beberapa bulan sebelum wafat berkata kepada saya, ini perlu dicatat, orang NU belum dengar ini. Ke saya secara pribadi, mbah jong bahasa Jawa, mbah yung angel aja ini, ya angel aja ini. Uang iku mestine nek ana siji gawe wis NU, nggone kungku ya disaingi karo wong-wong ya sing nyaingi ya wong NU. Lho, iso nyaingi NU. Ana madrasah wis NU. Lho kowe sing gawe ustadz yang gawe madrasah diri nyaingi madrasah NU. Besar bilang begitu. Engko ana neh KBIH apa-apa kegiatan NU misalnya. Ya wis NU, tapi kok ya ana saingane neh nyaingi NU. Lu saya nyanyi sapa? Ya NU. Coba ya apa enggak itu kan sudah jelas ini ya, itu biasa hal tuh nyontohkan kabupaten-kabupaten disebut satu persatu atau 3 kabupaten, rumah sakit, pendidikan, universitas, dan berapa ke saya pribadi. Berarti Mbak Sahal itu kalau tidak uzur fisik mau marah-marah, cuma beliau kesantunannya bahasanya begitu. Jadi saya tidak menggebuki NU, tapi mencari sel-sel kelemahan yang ada di NU. Kita di Muhammadiyah, nanti saya diundang Muhammadiyah, saya akan bicarakan sel-sel kelemahan yang ada di Muhammadiyah. Kita di HTI kita jelaskan, semua punya kelemahan, semua punya kelemahan. Nah itu ya. Nah ini saya kira jawaban. cukup. Ya cukup. Sudah, rohnya sudah ketemu. Ya rohnya udah ketemu. Cukup ya. Jadi demikian sahabat-sahabat sekalian, saya mau buka pertanyaan satu lagi, tapi waktu sudah sesuai perjanjian jam 11. Bagaimana? Soalnya begini, saya melihat situasinya, kedua pembicara ini paling jago menjawab. Pertanyaan kenapa kok NU terus yang digebuk, jawabannya kayak gitu kok. Ya, adem ayem, penuh kebesaran jiwa. Demikian juga Pak Habib kita tadi, ketika ditanya kenapa kok jangan nunggu rame-rame, kenapa nggak disampaikan dulu setelah rame-rame kok baru. Tapi jawaban beliau juga teduh, sehingga ya, tapi saya kepengen agak sedikit gairah gitu loh, jawabannya agak sedikit galak gitu loh Pak. Saya terus terang, awal mulai diskusi interaktif tadi saya udah deg-degan duluan, karena judulnya dari pengantar pembawa pembukaan tadi sudah disampaikan bahwa ada unsur-unsur pilkada, kemudian ada unsur-unsur ribut-ribut yang ya Cina dan sebagainya itu.
Pokoknya kaitannya erat banget dengan Pilkada DKI kemarin. Setelah keduanya menyampaikan pemaparan, persatuan itu ternyata mudah kok. Ya Bib, asal berpegang pada tali Islam, kemudian ada janji Allah, insya Allah nanti kita semua akan jadi pemenang. Ya udah selesai Pak permasalahannya Pak. Jadi kalaupun ada pertanyaan, saya yakin beliau akan jawab westo proses gue. Tapi coba satu pertanyaan ya, satu pertanyaan yang kira-kira mudah-mudahan akan ada jawaban yang menggigit. Dari sebutkan asalnya dari mana? Satu dulu mas, satu dulu mas. Kita lihat satu dulu, monggo. Sebelumnya kita sampaikan kepada semua, kepada panelis, kepada penanya, waktunya terbatas. Habib dan Gus Qayyum, ada request dari banyak orang supaya nanti ngeratani. Jadi satu pertanyaan singkat padat, satu pertanyaan singkat padat, biar rata. Waktunya terbatas. Nggih. Nggih. Ini dulu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dituduh HTI tidak apa-apa. Sekalian tadi disampaikan Gus Qayyum asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum dan seterusnya. Tapi faktanya umpama nggih saudara-saudara kita ini sudah dalam waiting list 6 atau 7 ormas Islam yang mau tidak sekedar digebuk tapi malah dikubur. Nah, dan sebaliknya sikap NU justru malah terkesan dukung. Nah itu pripun Gus, apa terkait dengan asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dijawab dulu Pak, waktunya. Yang menjawab siapa nih? Habib. Oh, singkat ya Gus. Wah ini harus panjang. Harus panjang lagi. Harus panjang. Ruhama'u asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Itu di juz 26 Al-Quran tentang solidaritas para sahabat dan kegigihan sahabat terhadap orang kafir. Syiddah, asyidda'u itu artinya keras. Kalau malaikat itu disebut ghilad, malaikatun ghiladun, malaikat keras. Dan tipologi umat Islam disebut dalam Al-Quran wal yajidu fikum ghildah, wal yajidu fikum ghildah. Hendaklah merasakan secara psikologis Muslim Islam ini merasakan kita ini wibawa, keras dengan ekstrim beda. Ini harus dijelaskan, keras bukan ekstrim, taturuf ekstrim itu bukan keras. Keras dalam arti adalah tegas dengan kearifan. Tegas dengan kearifan, tidak destruktif, tidak melakukan perusakan. Tegas dengan kearifan, tidak melakukan destruktif. Itu penting. Wal yajidu fikum ghildah. Yang ditanyakan, tanyanya ini memang sangat rawan untuk dijawab dan berisiko tinggi. Ini pertanyaannya ini saya tidak tahu dari
Mana? Pertanyaannya adalah kenapa NU ya mendukung yang Perpu. Nah ini yang mestinya jangan tanya saya, tanya yang mendukung. Ini mestinya bukan tanya saya, tanya kan kenapa NU mendukung Perpu begini ya. Undang-undang manusia itu dalam bahasa Arabnya adalah qanun. Dalam Ibnu Sina menulis buku kedokteran yang dipakai di Eropa pada abad pertengahan. Pertama adalah buku kedokteran Al-Qanun Fit-Tibb, undang-undang kedokteran yang ditulis oleh Ibnu Sina, Al-Qanun Fit-Tibb. Kemudian Al-Qanun menjadi istilah undang-undang. Maka di NU ada qanun asasi, undang-undang dasar. Di NU ada qanun asasi. Tapi ada orang Arab, peribahasa Arab, kasratul qanun ainul junun. Itu dalam bahasa Arab. Kasratul qanun ainul junun. Itu dalam peribahasa. Banyaknya undang-undang ini bikin gila. Banyaknya peraturan orang bisa gila. Kasratul qanun ainul junun. Banyaknya peraturan bikin kita jadi bingung, jadi gila. Nah, itu sebatas ijtihad. Ijtihad itu saya tengah-tengahi kemarin di Unisula. Felix Yu mau didatangkan untuk mengisi di Unisula, tapi dibatalkan, kemudian saya yang ganti. Ini ya terus terang aja ini ya, kita buka-bukaan aja. Jadi Felix Yu dilarang di Unisula, kemudian saya yang ganti. Saya yang ganti ini diketahui oleh pihak PBNU, saya tahu itu. Tapi juga diketahui oleh pihak HTI, tahu, dua-duanya tahu. Pihak NU pusat juga ada yang menghubungi saya, menyambut dengan baik. Dari HTI Felix Yu sendiri juga telepon saya. Felix Yu nya telepon saya. Dari tokoh-tokoh NU yang mengusulkan saya, tokoh-tokoh NU di Semarang untuk mengganti itu, yang mengusulkan adalah ulama-ulama NU di Semarang mengusulkan saya yang ganti dari NU. Dari HTI sendiri Felix Yu juga telepon saya. Berarti dua-duanya itu mempercayakan. Paham maksud saya? Berarti mempercayakan ke saya. Awanum baina dalik, la syarqiyah wala gharbiyah. Nah, kenapa ini menyetujui Perpu? Apakah ini melanggar asyidda walal kufar ruhama'u bainahum? Pertanyaan ini tidak mungkin sempurna dijawab malam ini, karena saya harus bertemu dua-duanya. Saya harus bertemu dua-duanya. Di sini ada Ismail Yusanto, di sini ada Said Akil Sirot. Kapan kita temukan? Saya berharap kita temukan. Di sini ada Ismail Yusanto, di sini ada Said Akil Sirot, dan saya di tengah. Tidak apa-apa, silakan Pak Khosin kalau mau menyelenggarakan, silakan. Biar terbuka. Said Akil didatangkan, Ismail Yusanto didatangkan, saya di tengah, tidak masalah. Pak Said Akil dengan ibu saya sepupu sendiri, Kiai Sahal adik kandung. Silakan Pak Khosin, bagus itu. NU Pati mendatangkan Said Akil sama Ismail Yusanto, saya yang di tengah. Setuju ya? Setuju. Nah, begitu Pak Khosin ya. Silakan. Kalau ini tidak mungkin selesai, kalau ini tidak mungkin selesai ya. Jadi maksud saya begini, ini saya jelaskan dulu supaya sejuk sajalah. Anda ini tahu
At-Tahanawi. Tahanawi itu gurunya Syekh Yasin yang punya kitab I'la'us Sunan 17 jilid. Itu pemimpin jamaah tabligh. Mbok kira jamaah tabligh gak ono sing ngalim. Wah, saya tidak ikut jamaah tabligh, tapi saya lihat sendiri yang alim mana, yang tidak alim mana. Tapi nggawa kompor-kompor ning masjid lho. Lah ketimbang sing gak tahu sapa masjid. Ojo ngono. Wong nggawa kompor-kompor ning masjid, sing sitoke mangan duit masjid piye. Jadi ana wong gotong-gotong kompor ning masjid tapi iktikaf ning masjid sitoke belas ora tahu salat, gak tahu poso. Ditakoki agamamu apa? Nahdlatul Ulama. Lah malah keliru. Itu bisa malah keliru gitu. Nah, ini kita yang ringan-ringan dulu. Jadi artinya begini. At-Tahanawi itu gurunya Syekh Yasin. Apa beliau? Adalah gurunya Syekh Yasin. Dia adalah tokoh tabligh ada di Nizamuddin. Satu. Yang kedua, siapakah yang dianggap gurunya generasi muda ulama Nahdlatul Ulama di Indonesia? Sayyid Muhammad Al-Maliki. Anda tahu Sayyid Muhammad Al-Maliki? Sayyid Muhammad Al-Maliki itu dulu 8 bulan belajar Sahih Bukhari Muslim di Lucknow, India. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau polemik dengan Wahabi. Kita ini yang ngadepi Salafi sampai ngeyel-ngeyelan sampai mateng-matengan, itu kita kitabnya itu loh kadang orang ngerti ya. Kowe kok ziarah kubur ahli sunnah, kowe tawasul ahli sunnah. Lah sing gak tawasul gak ahli sunnah iku neraka. Lho kowe kok ngerti neraka? Saya ini suka tawasul, saya ini suka manakib tiap hari. Saya itu hobi manakib, hobi ziarah kubur. Tetapi saya pernah datang di Nizamuddin di India. Gurunya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu Abul Hasan An-Nadawi. Itu gurunya seluruh ulama dunia. Al-Azhar itu kalau belajar hadis dikirim ke sana. Bukan India ke Mesir, Mesir yang ke India. Ulama Madinah, ulama Mekah itu semua belajar ke India, harus ke India. Di sana ada Abul Hasan An-Nadawi, penulis buku sirah terbaik di dunia, sirah Nabi terbaik di dunia. Itu karangannya Abul Hasan An-Nadawi. Suatu ketika terjadi polemik yang akhirnya rame antara Wahabi dan kita, yaitu Sayyid Muhammad debat dengan orang Wahabi. Perdebatan itu sebetulnya adalah season kedua. Season pertama adalah season di London, Bib. Season di London itu pakai TV BBC. Pakai TV BBC yang diutus Sayyid Muhammad itu kalau tidak salah Abdul Basit As-Segaf atau siapa. Itu debat di London, tapi dikawal, di training oleh Sayyid Muhammad dari Mekah. Itu session interaktif langsung di London. Setelah itu dialog polemik tertulis, muncul kitab Mafahim Yajibu Antusohah. Sayyid Muhammad perang debat dengan Wahabi. Selesai, beliau minta kata sambutan. Nah ini minta kata sambutan. Sebentar, ini harus dijelaskan. Minta kata sambutan. Begitu minta kata sambutan, Sayyid Muhammad minta kata sambutan dari Al-Azhar, minta dukungan. Al-Azhar mendukung Sayyid Muhammad menghadapi Wahabi, mendukung. Maka banyaklah takridat, komentar-komentar pujian-pujian dari ulama Al-Azhar, karena Sayyid Muhammad juga alma mater Al-Azhar. Takridatnya itu ditebel sampai 40 halaman atau berapa dari Al-Azhar, Pakistan, Maroko dan sebagainya. Kecuali Abul Hasan An-Nadawi tidak mau memberi kata sambutan.
padahal Abul Hasan itu malah gurunya sendiri. Dimintai sambutan mendukung Sayyid Muhammad, berpolemik dengan Wahabi untuk memuji Sayyid Muhammad. Beliau mengatakan, tidak wahai anakku, tidak saya. Kenapa guru? Nah ini Sayyid Muhammad cerita ini. Sayyid Muhammad cerita langsung. Kenapa guru? Guru telah berdebat dengan ulama Wahabi, minta kata sambutan dengan kenapa guru saya sebagai murid berdebat dengan ulama Wahabi, minta kata sambutan dukungan moral dari Abul Hasan An-Nadawi. Kenapa anda nggak mau menulis, memberi kata sambutan? Karena pondok saya ini adalah pondok ahli sunnah, setiap tahunnya dibantu oleh pemerintah Arab Saudi. Jadi ini bukan karena uang, Abul Hasan bukan karena uang. Karena apa? Menjalin hubungan baik. Bukan karena uang. Abul Hasan seorang yang zuhud. Bukan karena uang menjalin hubungan baik. Beliau lebih mengedepankan ukhuwah. Kalau yang lain memberi kata sambutan tidak masalah, karena tidak ada ikatan moral dengan Arab Saudi. Saya punya ikatan moral dengan Arab Saudi, tidak bisa memberi kata sambutan. Nah, terhadap HTI kita tanya dulu, Perpu itu, kalau sekarang ada yang anti Perpu, ada yang mendukung Perpu, ada yang tidak mendukung Perpu, kita lihat nanti mana umat Islam kalau dirugikan. Jangankan Perpu, Imam Syafi'i punya qaul qadim dan qaul jadid, apalagi hanya sekedar Suriah NU ini, maaf, apalagi hanya Suriah HTI, maaf ini, apalagi Dewan Pimpinan HTI, apalagi di fatwa HTI, apalagi Suriah NU. Imam Syafi'i saja punya qaul jadid, qaul qadim. Di Baghdad dengan di Mesir sudah berubah. Di dalam Islam ada nasi, ada mansuh. Apalagi ijtihad kita, ijtihad HTI, ijtihad Nahdien. Kita lihat nanti. Maka yang paling baik, saya tidak menjawab ini, tidak mau menjawab pada poinnya langsung, karena tidak ada orangnya di sini. Saya berharap ada orangnya. Betul, ada orangnya. Ada Said Akil di sini, ada Ismail Yusanto di sini, saya di tengah. Silakan. Begitu Pak Khosin ya, begitu ya, cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.